بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله الرجال قوامون على النساء. Bahwasanya laki-laki itu adalah memimpin kepada wanita. Kenapa para laki-laki tadi memimpin wanita? Dikarenakan hal yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan atas laki-laki atas wanita. Jadi memang laki-laki itu diberi kelebihan atas wanita. Maka ada hadis Nabi mengatakan tidak ada kebaikan satu kaum yang menyerahkan keputusan urusannya kepada wanita. Jadi kalau ada urusan ya terserah istri, ya jangan terserah istri. Yang memutuskan itu laki-laki dan yang bertanggung jawab juga laki-laki. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beruntung, tidak akan berjaya satu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita. Ya. Kalau wanita taat pada suami, masya Allah, wanita yang salehah. Nah, kalau suami taat pada istri, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan ada satu kita mengatakan khilaful mar'ah barakah. Kalau kita itu khilaf dengan wanita, maka di situ keberkahan. Diceritakan ada orang lagi naik pohon. Naik pohon mau jatuh. Maka pas mau jatuh, dia ragu nih pegang akar yang sini apa ranting kanan apa yang sini gitu. Istrinya bilang pegang yang kanan. Dia langsung ingat satu perkataan ulama atau hadis Nabi katakan khilaful mar'ah barakah. Jadi ketika khilaf kepada wanita, di situ ada keberkahan. Maka ketika dia dengar istrinya tadi suruh pegang yang kanan, dia langsung pegang ranting yang kiri. Jatuh dia. Ternyata ini agak lapuk kayaknya. Jatuh dia. Jatuh tapi alhamdulillah selamat. Pas dia lihat lagi di sebelah kanan itu ternyata ada ular besar. Nah, disitulah khilaful mar'ah barakah ya. Jangan nurut baik sama istri. Dipikir-pikir ya. Pikir-pikir, istikharah, musyawarah boleh ya. Musyawarah boleh. Tapi jangan keputusan yang memutuskan perempuan, jangan. Yang memutuskan apa? Laki-laki ya. Jadi ada dari jemaah Pakistan kalau nggak salah, beliau katakan ada satu raja, dia mengadakan satu lomba. Pokoknya siapa yang bisa memimpin dan mengalahkan wanita di negaranya, dialah yang dianggap paling top di negaranya, katanya. Kasihlah hadiah. Akhirnya diputuskanlah satu orang laki-laki tadi. Akhirnya dikasih kuda yang sangat bagus. Tapi kudanya ada dua. Akhirnya diambillah kuda yang bagus yang warnanya ini gitu. Akhirnya ditanya lagi hari keduanya, kenapa sebenarnya kamu memilih kuda yang itu? Akhirnya terdengar ucapan, terdengar omongan bahwasanya istrinya maunya yang itu. Akhirnya tidak jadi dinobatkan. Ini sama baik sama yang lain. Ya, khilaful mar'ah barakah. Ada satu riwayat mengatakan begitu. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Kenapa laki-laki tadi memimpin? Karena memang Allah taala letakkan kelebihan laki-laki atas wanita. Jadi bahkan akalnya laki-laki itu lebih banyak daripada akalnya wanita. Dan bahkan agamanya laki-laki itu lebih banyak daripada agamanya wanita. Ada kekurangan pada akal wanita dan ada kekurangan pada agamanya wanita. Kalau ini hadis sahih. Terus maka dikatanya, ya Rasulullah, apa kekurangan akalnya wanita?
Maka kata Rasulullah menyebut satu firman Allah yang mafhumnya, bukankah saksi itu kalau laki-laki itu 2 cukup, dan kalau wanita itu harus 4. Jadi kalau saya bersaksi bahwasanya orang ini mencuri gitu, itu 4 wanita baru sah persaksiannya. Tapi kalau laki-laki cukup 2 aja, 2 orang mengatakan iya ini orang yang mencuri kemarin, itu udah sah persaksiannya. Tapi kalau wanita harus 4. Maka di sini syariat menunjukkan bahwasanya akal laki-laki itu lebih banyak daripada wanita. Dan ditanya lagi, ya Rasulullah, apa kurangnya agama wanita? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah wanita itu dia libur sholatnya ketika dia haid dan nifas? Maka ketika dia haid lagi nifas dia kan nggak sholat, kuranglah agama dia. Maka memang kelebihan-kelebihan itu diberikan kepada siapa? Laki-laki. Maka yang memimpin itu adalah laki-laki. Yang selanjutnya adalah wa bima anfaqu min amwalihim, dan dikarenakan laki-laki itulah yang memberi nafkah kepada istri dan kepada keluarganya. Ya. Jadi kewajiban memberi nafkah itu adalah seorang laki-laki, ya. Walaupun istrinya kaya, dia nggak ada kewajiban menafkahi suami. Kan terjadi kadang-kadang nikah, istrinya kaya raya, suaminya biasa-biasa, bahkan nggak punya duit. Terjadi nggak? Terjadi. Yes. Terjadi. Tapi boleh nggak istri membantu menafkahi suami tadi dalam hal menafkahi? Boleh nggak? Boleh. Bahkan ketika seorang suami dia tidak mampu menafkahi, maka ketika istri mengeluarkan duit itu, seandainya pun itu dihitung sebagai utang suami, itu juga terjadi. Karena menafkahi itu adalah wajib atas suami. Makanya Ustaz Lutfi Allah yarham, beliau sangat menentang TKW, tenaga kerja wanita. Wanita pergi sendiri ke Saudi kemana kerja, itu paling ditentang, haram hukumnya. Memang ada hadisnya, la tusafir al-mar'atu illa ma'ahu dhu mahramin. Tidak boleh seorang wanita itu dia bersafar kecuali dia bersama mahramnya. Yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, santri putri pulang sendiri enggak boleh. Harus dijemput sama wali santri. Sebagai walinya wajib menjemput. Ya kalau ada apa-apa ya dosa ya walinya. Ya, makanya laki-laki ini adalah bertanggung jawab. Wa bima anfaqu min amwalihim, menafkahi tadi dalam hal maharnya dan nafkahnya. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law kana jami'u ma fil ardi dhahaban wa fiddatan wa hamalatu imra'atun ila baiti zawjiha thumma fakhirat bi alihi yawma min al-ayyam biqawliha man anta innamal malu li wa la mala laka ahbata Allah 'amalaha walau kana katsiran. Sesungguhnya diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, seandainya seluruh apa yang di bumi ini semuanya dijadikan sebagai emas dan perak, ya, semua yang di bumi apa ya, gunung-gunung, hutan, lautan, semuanya, dunia ini jadi emas dan perak, dan hal itu tadi menjadi milik seorang wanita, dia bawa kepada suaminya. Tapi kemudian dia berbangga dengan suatu ketika dengan ucapannya, siapa kamu? Ini adalah hartaku, kata istrinya tadi, dan kamu gak punya harta. Maka dengan sebab ucapan seorang wanita tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan seluruh amalannya, walaupun amalan wanita tadi banyak, walau kana katsiran. Ya, tidak boleh berbangga akan hartanya di depan suaminya, karena itu seperti merendahkan martabat
suaminya. Wa ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyuma imra'atin kharajat min baiti zawjiha bighairi idnihi la'anaha kullu shay'in talat 'alaihi syams wal qamar hatta tarji'a ila baiti zawjiha. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wanita mana saja yang keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya, maka semua yang disinari oleh matahari dan rembulan akan melaknat wanita itu sampai dia kembali ke rumah suaminya. Bayan masturat ini. Bentar lagi ada bayan laki-laki ini. Wa rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala alaihi salatu wassalam al-mar'atu idza kharajat min babi dariha muzayyanatan wa mu'attaratan bit-tib wa zawju bidzalika radin bana li zawjiha bi kulli qadamin baitun fin nar na'udzu billahi al-malik al-jabbar. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sungguhnya beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita mana saja yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berhias dan memakai wangi-wangian. Nah, ini perhatian, ini bayan rijal, ini bayan markas nih. Wanita mana saja yang keluar dari rumahnya dan dia berhias dan memakai wangi-wangian. Dia memakai wangi-wangian, berhias dan memakai wangi-wangian, dan suaminya ridha dengan itu, ya nggak apa-apa gitu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan satu rumah di neraka dari setiap langkah wanita yang keluar rumah tadi. Apabila seorang wanita keluar dari rumahnya dalam keadaan berhias dan memakai wangi-wangian dan suaminya ridho dengan hal itu, maka ridhonya dia itu salah. Harusnya nggak ridho kalau wanitanya itu bersolek-solek keluar rumahnya pakai wangi-wangian. Harusnya kan cemburu. Harusnya cemburu. Jangan, wanita jangan dilihat-lihatin ke tetangga. Wanita itu tutupin. Maka kalau wanita seperti itu tadi, seorang laki-laki seperti itu dia ridha, maka Allah Ta'ala akan bangunkan satu rumah di neraka dari setiap langkah istrinya yang keluar rumah dalam keadaan berhias dan memakai wangi-wangian keluar rumahnya tadi. Kalau dalam hadis yang lain itu dinamakan dayus. Dayus itu adalah laki-laki atau seorang suami yang tidak ada cemburu kepada istrinya. Ya, istrinya ditoel-toel orang di luar, ngobrol-ngobrol di luar sama laki-laki bukan mahramnya, ya nggak apa-apa. Itu namanya dayus. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki yang kayak gini tidak akan mencium baunya surga. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma ighfir lana dhunubana dhunuba baina ma hadana wa ulamaina wa maraina mashayikhina mashayikhina. Allahumma ighfir talamidina tilmidadina. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.